warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Bunda, coba lihat. Usep udah kayak Bapak Presiden Jokowi. Oh iya, Usep. Usep ikut kepalanya dari suku Baduy. Terus tas cangklongnya juga dari suku Baduy. Bener-bener mirip Bapak Jokowi. Usep jadi presiden. Katanya kamu mau jadi astronot. Enggak ah, mau kayak Bapak Jokowi. Hormat buat Bapak Jokowi. Oke, nanti cita-citanya jadi presiden Usep. Nah, karena Usep pakai ikat kepala suku Baduy, maka kali ini ceritanya tentang legenda Tanjung Lesung dari daerah Banten, Usep. Usep mau denger ah? Nah, pada suatu hari Raden Budok bermimpi bertemu dengan wanita yang cantik sekali. Cantik? Iya, Usep. Dia terbangun dan berniat mencari wanita cantik tersebut. Lalu dia memutuskan untuk mengembara. Mengembara itu apa, Bunda? Mengembara itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, Usep. Dan dia ditemani oleh anjing dan kuda. Anjing dan kudanya sangat setia. Raden Budok pergi ke A, mereka ikut. Ke daerah B, mereka juga ikut. Setia ya, Bunda. Iya, Usep. Tapi sampai suatu hari Raden Budok sampai di Pantai Cawar. Dia beristirahat terlebih dahulu di sana. Setelah lelahnya hilang, dia mau berangkat lagi. Tapi kuda dan anjingnya nggak mau ikut. Kenapa, Bunda? Mungkin sudah lelah ngikutin kemana saja Raden Budok pergi. Nggak berhenti-berhenti. Tapi Raden Budok marah, Usep. Mereka berdua dikutuk oleh Raden Budok menjadi batu karang di Pantai Cawar tersebut. Batu karang? Iya, batu karang itu yang ada di daerah pantai, namanya batu karang. Mereka berdua dikutuk jadi batu karang di Pantai Cawar tersebut. Lalu Raden Budok meneruskan perjalanannya untuk mencari gadis cantik impiannya. Di suatu desa, di sana terkenal dengan gadis cantik yang bernama Sri Pohaci, anak dari seorang janda Nyi Siti. Wah, apa ini yang dicari sama Raden Budok, Bunda? Ya nggak tahu, Usep. Raden Budoknya kan belum pernah lihat. Nah, Sri Pohaci ini setiap pagi selalu menumbuk padi di lesung dengan menggunakan antan. Untuk menghibur dirinya, antannya itu dipukul ke lesung dengan irama tertentu sehingga suaranya jadi merdu. Tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak. Itu bukannya suara sepatu kuda, Bunda? Bukan, ini suara lesung dipukul sama antan, Usep. Suaranya jadi merdu. Nah, teman-teman Sri Pohaci senang mendengarnya. Lalu mereka ikut serta menumbuk padi dengan antan di lesung bersama-sama dan menimbulkan irama yang merdu. Nah, kegiatan mereka itu disebut dengan ngagondang. Ngagondang. Iya, Usep. Suaranya jadi merdu dan mereka gembira sehingga pekerjaannya cepat selesai dan tidak membuat mereka menjadi lelah. Nah, sampailah Raden Budok di desa tersebut dan dia melihat kecantikan dari Sri Pohaci. Dan Raden Budok tahu bahwa Sri Pohaci itu adalah perempuan yang ada dalam mimpinya. Akhirnya ketemu juga. Iya, Usep, sudah mengembara dari satu daerah ke daerah, akhirnya dia bertemu juga dengan gadis impiannya. Lalu dia melamar Sri Pohaci kepada Nyi Siti. Akhirnya mereka
menikah, Usep. So sweet banget. Nah, ternyata Raden Budok juga senang mendengar irama merdu dari lesung yang dipukul oleh Antan. Dan dia suka ikut-ikutan menumbuk padi. Saking senangnya mendengar irama yang merdu. Nah, tapi ngagondang itu ada pantangannya, Usep. Pantangan? Maksudnya apa, Bunda? Pantangan itu larangan, Usep. Jadi ngagondang itu tidak boleh dilakukan pada hari Jumat. Kenapa, Bunda? Ya, istilahnya kalau orang daerah pamali. Karena hari Jumat itu digunakan untuk istirahat dan beribadah, Usep. Jadi mereka tidak boleh bekerja. Tapi Usep, Raden Budok melanggar aturan itu karena dia senang sekali ngegondang karena suaranya merdu. Lalu walaupun hari Jumat, nggak Raden Budok tetap ngegondang. Si Pohaci sudah menegurnya, Usep. Kamu jangan ngegondang. Ini hari Jumat. Pantangan loh, pamali. Tapi Raden Budok itu tetap melaksanakan ngagondang tersebut. Dia tetap ngagondang dengan irama yang merdu. Tiba-tiba banyak orang yang datang melihatnya. Makin semangat Raden Budok karena banyak yang melihat. Dia memukul lesungnya dengan kuat dan semangat dan gembira. Tapi tiba-tiba orang-orang yang melihatnya lalu berteriak, "Lutung, ada lutung, ada lutung." Lutung itu apa, Bunda? Lutung itu mirip dengan monyet, Usep. Oh, nyet, 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 nyet. Iya, Raden Budok bingung. Kenapa mereka teriak-teriak lutung? Saat dia lihat tangannya, oh, astaga, tangannya berbulu. Raden Budok melihat badannya juga berbulu. Pantesan mereka meneriakkan lutung pada dirinya. Raden Budok ketakutan dan malu. Dia lari kencang masuk ke dalam hutan. Dia nggak berani balik lagi ke desa karena malu. Jadi lutungnya itu sekarang tinggal di hutan. Lutungnya itu adalah Raden Budok, Usep. Nah, Sri Pohaci juga malu karena suaminya berubah jadi lutung. Sri Pohaci lalu meninggalkan desa tersebut. Kemana, Bunda? Nggak tahu, Usep. Pokoknya dia meninggalkan desa tersebut. Nah, akhirnya desa tersebut disebut dengan Desa Lesung. Kenapa, Bunda disebut Desa Lesung? Karena mereka menumbuh panggi dengan mempergunakan lesung. Karena desa itu dekat dengan tanjung, maka disebut dengan Tanjung Lesung. Itulah legenda Tanjung Lesung, Usep. Sudah mengerti ceritanya, Bunda? Sudah. Nah, tahu nggak pesan moral dari legenda Tanjung Lesung ini? Bunda, Usep kan sekarang jadi Presiden Jokowi ya. Jadi Bunda aja yang menerangkan tentang pesan moralnya, bukan Usep. Pasti nggak tahu. Tahu? Enggak. Tahu. Usep jadi Presiden Jokowi tahu. Oke, sudah. Sekarang Bunda aja yang menerangkan pesan moralnya buat teman-teman di rumah ya. Pesan moralnya yaitu kita harus mentaati aturan yang ada di lingkungan kita. Kalau kita ada di sekolah, ya taat aturan sekolah. Kalau kita di jalan, ya taat dengan aturan lalu lintas. Begitu teman-teman. Nah, teman-teman, jangan lupa ya subscribe, like, and share. Nah, teman-teman, sampai jumpa lagi di cerita berikutnya bersama Bunda Tira dan Usep. Dadah.